geng. Hey. Hello, welcome back. Non-issue? What happening? Comment box unavailable. It's okay. Hai, geng. Tunggu dulu ya. Sebentar, saya mau cek dulu di sini tentang apa yang harus kita... Okay, there you go. Oh, fine. Maksudnya jebol. Mantap Bu Evi, saya sudah menemukan entrian yang paling bagus saat loss besar. 1 tahun baru ganti, semoga jadi orang kaya baru. Amin, amin. Hai, ini untuk sabar bersyukur. Yes, amin, kamu pasti kaya. Jujur ku bilang kalau kamu tekun 6 bulan benar-benar pahami initial balance, aku yakin 1000% kamu pasti bisa kaya, oke? Dan it's good. Semua harus kaya. Para trader, para subscriber saya di sini, kamu pasti kaya. Aku yakin karena kalian itu semua benar-benar penasaran, mempertandatanyakan, kasih pertanyaan. Berarti kalian niat untuk menjadi trader yang profitable. Oke. Tes video. Always nonton video Bu Evi biar rezekinya nular. Amin. Hai. Saya Arifin Bu. Salam dari Sulawesi. Saya sangat suka dengan IB. Terima kasih. Thank you. Oke, thank you semua guys untuk kalian yang para komen dengan IB ini. Jadi saya sangat sadari jika di Indonesia mungkin masih banyak sekali yang tidak tahu initial balance ini. Dan ku bilang sama kalian, initial balance ini sudah sangat lama sebetulnya. Hanya saya sudah pernah memberikan kalian secretnya karena banyak orang memang sengaja tidak mengeluarkan initial balance-nya ini secara free atau gratis seperti yang saya lakukan karena itu kan modal mereka untuk menjual kelas, and that's okay, nothing wrong with that, okay? Jadi kalau orang yang tidak punya uang, tidak apa-apa, saya jadi pemberikan informasi initial balance itu adalah salah satu untuk kamu miliki di tradingmu. Jadi oke, initial balance itu kita sudah bahas terus ya guys. Jadi sekarang saya mau membahas, ada kemarin pertanyaan, lupa saya mau scrolling juga, nanti takut kelamaan, maaf saya tidak ingat namanya. Oke, jadi saya mau memberikan di sini pelajaran tentang struktur market, oke? Struktur market itu sebetulnya saya juga sudah jelaskan kemarin, yaitu di mana struktur market itu sangat simpel. Hanya dua ada sifat struktur market. Dan struktur market dan price action itu kubilang sama. Hanya struktur market itu yang dinamakan ada higher low, higher high, higher low, higher high, and then kadang ada double top, and then higher low-nya jadi fail, alias change of structure market, ujung-ujungnya kita create lower high, lower low, lower high, lower low, yaitu di mana kita memiliki sell atau sell setup, right? Jadi kalau membeli, saya sudah bilang berkali-kali, kalau membeli itu selalu membelinya di higher low, seperti ini. Nah, banyak sekali trader
Ini saya sudah katakan di video saya yang pertama, karena video pertama itu sangat saya bikin secara struktur dan sangat rapi. Mungkin cara penyampaian saya suka membingungkan karena aku bukan influencer, aku bukan guru, mungkin lama-lama nanti aku bisa jadi lebih bagus cara penyampaiannya, oke? So, banyak sekali para trader menunggu ini. Jadi dia udah breakout dulu, baru mereka pada enter, ya kan? Nah, kalau saya masih sangat-sangat believe kita itu mencoba untuk ini memang tidak ini belum higher low ya. Ini belum higher low, ini lower low. Dari sini ya, kita down ya di sini. Kita down di sini. Coba saya kasih dulu ini. Jadi, oke, saya akan kasih di sini ya. Ini higher high, oke. Karena banyak sekali masih yang bingung, banyak sekali yang bingung. Sorry, ini bukan higher high, ini yang higher high nanti. Jadi di sini saya akan simpulkan di sini ya. Anggap aja ini lower high, lower low, oke. Aku akan bikin lower high. Oke. And then di sini lower low. And then lower high. Bukan lower low. Ini sudah pernah saya bahas loh. Kamu tolong deh tonton video yang dulu ya. Tapi nggak apa-apa saya ulang-ulang karena memang repetition. Berulang-ulang. Or practice make perfect. Oke? Practice sampai make perfect. Oke? And then apa yang kalian lihat di sini guys? Maaf, ini salah. Salah. Orang banyak menunggu di sini untuk membeli. Banyak sekali. Kenapa? Karena jika kamu ingat, ini juga salah satu di dalam strategi saya ya. Di dalam strategi kita ini, yang saya berikan secara free ini. Ini di saat resisten menjadi support itu Magnyoso kan. Magnyosonya ya kita akan naik gitu loh. Begitu juga kebalikannya. Di saat support menjadi resisten, maka Magnyoso down. Kan begitu. Ini kebalikannya. Nah, saya bikin ini warna merah, biar lebih rapi kamu. Ini sell setup. Saya berikan ini warna hijau. Biar makin Magnyoso kalian di sini. Oke? Apa yang kalian lihat di sini? Membeli dong. Nah, kemudian saya itu paling fanatik yang dinamakan kalau saya mau membeli, saya itu akan membeli at higher low. Oke? Saya akan membeli di higher low. Mana higher low di sini, guys? Ini higher low, oke? Ini higher low, oke? Sebetulnya salah guys, tunggu dulu. Bukan salah sih, tapi saya mengatakan ini potensial higher low. Kemungkinan besar higher low, belum konfirmasi. Konfirmasi itu jika ini sudah breakout. Jadi kalau sudah breakout maka oh yes, ini udah breakout guys. Ini udah breakout. Ini sudah breakout. Potensial higher low. Lalu apa yang ada di sini? Ini sudah menjadi confirm higher low. Ini higher high. Jadi ini higher high ya. Paham nggak kalian? Saya sudah tua begini, udah sampai ubah dan kalian nggak paham nanti. Aduh, gimana gitu loh. Oke. Mungkin kalian pikir capek kali dia ya, kasih ini pelajaran begini gratis. Yakin kau 1000% pasti banyak yang berpikir begitu, apalagi guru-guru atau yang menjual. Beneran. Dan guys what? Mengapa saya berikan ini? Karena saya pengen orang-orang lain juga menikmati yang namanya hasil trading ini sangat Magnyoso loh guys.
Sangat-sangat magneso, okay? On and on, you know. Paham kan? Jadi di sini kamu terlalu nekat untuk membeli di sini. Namun kalau di sini saya itu sudah berani saya membeli di sini. Kenapa? Jadi saya nggak menunggu di sini. Karena apa? Karena rewardnya itu saya sudah kehilangan banyak rewardnya di sini. Kalau saya enter di sini sedikit. Jadi ibaratkan saya itu belinya 50% lagi ke titik-titik tertentu yang harusnya saya ambil profit, saya melepaskan itu. Makanya aku bilang saya itu sangat mengusahakan memahami struktur market. Jika sudah ada begini, saya itu udah confident untuk naik di sini. Satu level ya, di sini pasti ada level, you know. And then of course ini juga level. Jadi kalau kamu di sini di channel saya ini, pasti kamu mendengarkan saya banyak sekali katakan level. Saya tak peduli itu resisten atau support, tapi saya mengatakan level, you know. So ini dia rule saya. Jadi saya itu mengusahakan enter di sini. Jika saya missing di sini dan ambil profit di sini, jadi orang yang udah masuk dari sini, kamu bisa trailing stop. Oops, sorry. Kenapa sih muncul-muncul ini? Trailing stop, baby. Trailing stop, baby. Sampai dia ke level-level tertentu. Ini pasti ada level di sini, guys. Pasti. Jika ada penolakan, saya nggak perlu saksikan atau berikan sekarang, itu nanti di 1 jam. Jadi level-level yang saya ambil per hari ini, karena saya day trading. Day trading. Paham kan? Day trading itu lebih menahan trading, mungkin 1 jam, depend bagaimana market bergerak. Kadang 5 menit pun kita bisa exit. Itu juga termasuk day trading, bukan hanya scalping. Tergantung gimana price action. Jika begini magnesonya cepat sekali dia, apalagi turun, kita cepat ke level-level yang kita inginkan, we exit. Begitu juga dengan bullish. Kalau target kita itu misalkan di sini, kita enter dari sini, mungkin ini butuh 3 jam, itu juga day trading. Mungkin ini hanya 3 menit karena Donald Trump menggoyang dunia, itu juga day trading. It depend your strategy, depend your time frame, okay? Dan dari mana level-level yang saya tentukan? Dari mana? Dari time frame berapa saya menentukan level saya di 1 jam. Bukan berarti 1 hari saya abaikan, guys. Itu makanya aku bilang saya itu pecinta multiple time frame analysis. Jadi yang selalu saya lihat, oke, overall market gimana hari ini? Di weekly itu kita pullback kan? Ini pullbacknya sangat magneso, guys. Look at this, pullback ini. Dan kita butuhkan ini, masa kita terus naik. We need that pullback, okay? And then saya akan pergi ke 1 hari. Apa yang saya lihat di sini? Ini menjadi area-area yang harus saya pay attention. Dan di sini juga, which is where we are right now. Di sini, you know? So, hapus dulu ini. Kemudian saya akan pergi ke 4 jam, okay? And then apa yang saya lihat di sini di 4 jam? Sama, kita ada pullback. Jadi ini create what? All time high, right? Ini higher high, right? Jadi di saat ini higher high, kita sudah ada ini. Kita sudah ada lower low di sini. And then ini apa? Ini potential lower high dari 4 jam. Karena we don't know, mungkin dia ditolak di sini and then we create another all-time high, right? We don't know. Itu makanya buat saya ini penting, tetapi tidak sepenting ini. Ini yang lebih penting buat saya per hari ini. Karena disinilah saya melihat data yang harus saya mainkan per hari ini. Oke, saya hapus dulu semua ini. Udah paham kan kalian? Coba yang mau screenshot silahkan. Ini basic, ini struktur market, price action trader. Guys, jangan sepele. Ini wajib kamu
pahami, oke? Oke, saya clear semua ya. Mari kita ke 1 jam. Oke, saya sengaja dulu begini. Kamu yang bertanya, kenapa ini ada berlubang-lubang Ibu, ada gap-gapnya? Karena saya eliminasikan keribetan, yaitu Asia sama London itu saya tidak trading. Karena saya trading fokus di New York sesi. Kenapa? Karena satu, time saya, lokasi saya, zona area saya itu saya di California, di mana jam 6.30 di New York 9.30, saya jam 6.30, yang artinya kami itu di belakang 3 jam. Yang dimana agak sulit guys. Jadi saya sudah terbiasa jika saya itu udah harus bangun jam 5. Paling lambat jam 5.20 lah. Oke. So anyways, dari mana saya memastikan level-level yang saya akan tradingkan per hari ini? Itu pertanyaan yang paling penting untuk kalian. Ini dia. Inilah level-level yang paling perlu buat saya per hari ini. Ngapain saya mikirin muluk-muluk ke sini dan ke sini? Saya akan fokus di sini. Yang berdekatan per hari ini. Jadi anggap ini tidak ada hari ini, maka saya ambil level-level di sini untuk menjadi patokan saya untuk ambil profit di sini. Itu makanya setelah market open hari ini, setelah market open kan, jadi ini close-nya kemarin. Jadi skenario yang saya buat tadi pagi begini guys. Saya akan mark begini. Saya juga akan mark begini. Itu makanya jika kamu lihat 8 bulan yang lalu saya selalu bikin skenario saya 2. Jika price at the open 5 menit pertama dia kuat dan dia mendapat level ini, dia sudah ke level ini, dan level ini menerima harga dengan mudah dan bagus, tidak ada penolakan, maka kita akan melanjutkan ke atas. Begitu juga sebaliknya. Jika 5 menit pertama, ini saya bicara tentang at the open ya guys, karena aku sudah trading at the open 2 menit, 5 menit setelah market open saya sudah main di stock market. Karena itu semua dari pengalaman yang sudah saya miliki. Jadi kalau kamu yang sangat-sangat baru, hindari dulu ini. Jangan sekali-sekali kamu trading di 5 menit pertama, nanti kamu margin call. Kamu salahkan pula inong ini, oke? Jadi saya katakan tadi sama teman saya, jika ini lepas, maka saya akan aim di sini, take profit pertama. Take profit kedua. Begitu juga sebaliknya. Jika ini lepas, di sini tadi, take profit pertama, and take profit kedua. Inilah skenario saya setiap hari. Kamu perhatikan itu. Yang saya kasih ke kalian dari tahun lalu, lihat itu page saya. Dan ini menjadi target ketiga, which is happen. You see this? This is exactly happen today. Jadi tidak ada yang saya karang-karang di sini, guys. Jadi fokus dari sebelah kiri. Makanya aku bilang, levelnya di mana, Bu? Pergi ke 1 jam, lihat ke kiri. Tidak usah jauh ke atas dan ke bawah. Di sini aja dulu fokus. Oke? Ini yang aku bilang. Oke, mari kita hapus. Udah paham enggak ini? Semoga kalian sudah paham ya. Inilah gaya trading saya. Jika ini tidak terjadi, maka aku akan ambil itu menjadi kekuatan saya untuk jual. Jika dia gagal naik ke atas, maka aku akan ambil itu menjadi kekuatan saya untuk menjual. Begitu juga sebaliknya. Jika dia gagal turun ke bawah, walaupun dia tadi bearish, maka aku akan ambil itu kekuatan untuk membeli. That's it. Simple as that. Jangan hanya bikin skenario beli.
jual, jual, jual. Tidak, tidak. Mungkin hanya di sini kalian pernah mendengarkan itu. If this happen, jika ini tidak terjadi, maka ambil itu sebagai senjatamu atau kekuatanmu or powermu untuk reverse, untuk mengambil trading kebalikannya. Paham kan? Semoga kalian paham. Oh my God, saya berikan kalian rahasia-rahasianya semuanya guys. Semoga kalian paham ya. Oke, saya akan clear dulu ini. Oke, ini gold. Oke, saya akan kasih dulu kalian untuk skenario besok. Untuk skenario besok, perhatikan. Ini di tanggal 18, di hari Selasa, untuk Rabu, di besok. Tapi saya bicara bukan di Asia atau London ya guys. Aku bicaranya untuk besok di sini. Untuk New York. Apa yang saya akan lakukan? Kamu perhatikan di sini. Saya bagi kamu secretnya. Ini satu level. Ini level kedua. Yang kita tutup itu market di sini ya kan? Yang menjadi fokus saya, level-level yang menjadi fokus saya yaitu ini. Inilah titik-titik saya untuk mengambil profit. Ini, mungkin kamu berpikir, Bu, kenapa ini level ini di kiri? Saya akan buktikan ke kau. Ayo. Apakah ini bukan data-data? Tidak ada yang dibuat-buat sayang. Ini data semua. Ini. Oke? Makanya aku bilang jangan perfeksionis. Tapi ini sudah cukup menjadi data atau pengetahuan untuk kamu bagaimana saya menentukan level saya. Oke? Ini level-level begini. Apalagi seperti di Nasdaq ya, ini gold ya. Nasdaq itu 30 poin, 20 poin itu biasanya selalu ada bonus ke bawah atau kadang 10 poin ke level tidak ambil target. Makanya aku bilang jangan pernah menjadi perfeksionis untuk menjadi trader. Okay? You see this? Level ini. If you see. And then if you see this, all is level. See? Data nggak pernah bohong guys. Data, data, data. Okay? Jadi ini untuk gold besok. Nah, inilah yang kamu fokuskan. Jadi jika seandainya aku trader gold, maka aku akan fokus di sini dan di sini. Oke? Jika ini di accepting, oke, kamu ambil profit di sini dan harapkan ada pullback, and then ini akan menjadi target berikutnya. On and on. Jika kamu lepas di sini. Oke? Dan di sini. Ini udah cukup banyak. Nah, kebalikannya jika ini tidak terjadi dan dia malah open di sini, apa yang terjadi? Ini akan menjadi merah. Ke level ini. Right? The next level. Ini. And then tentunya kamu expecting adanya pullback. Okay? Pullback. Alright? Magnoso kan? Magnoso dong. Udah begini aja. Jadi jika kamu melihat 8 bulan, 1 tahun yang lalu, aku setiap pagi sebelum ke trading itu saya selalu melakukan ini. Misalkan market hari ini open di sini. So this is what I do. If this is happen, so then I do this. If this is not happen, then I will do this. Okay? So
Semoga kamu paham dengan pelajaran hari ini. Begitulah rahasia trading saya. Oke, ini rahasia trading saya. Semoga para trader di Indonesia melihat ini dan mungkin kamu ada yang belajar di sini dan semoga ini menjadi berkah untuk kamu. Bisa kamu menghasilkan uang 10 juta per hari, which is sangat possible guys, sangat-sangat possible. Jangan heran, jangan bilang ih sombong amat. No sayang, satu hari itu menghasilkan 100 juta pun bukan nggak mungkin. Yakin kalian, apalagi dengan adanya prop funding account ini, aduh, mengambil 150.000 US dollar pun dengan modal 5 juta bisa. That's what I'm doing. Okay, good luck to you guys and then see you in the next video. Bye bye.